Kalau jenis gangguannya cuman sedikit, hanya sekedar cercaan, ya, ocehan, olok-olokan, yang semisal dengan itu, ini tidak boleh. Seorang takut, karena takut dari hal tersebut, ya takut dicerca, ya takut dibilangi, akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Ya, takut dibilangi kebanjiran, akhirnya dia musbil. Ada takut yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, iya. Baik. Bagaimana dengan orang yang dipaksa untuk melakukan sebuah atau suatu perkara yang diharamkan atau meninggalkan suatu kewajiban? Kalau dia tidak lakukan, maka dia akan dipecat. Ya. Jawabannya butuh dirinci. Kalau memang dia ada pekerjaan lain atau mampu mendapatkan pekerjaan lain, maka yang seperti ini tidak boleh dia takut. Ya, karena hal tersebut dia melakukan perkara yang diharamkan atau meninggalkan suatu perkara yang wajib. Iya. Kalau memang tidak ada pekerjaannya lain, maka masuknya ke dalam bab darurat. Dan tentunya dalil-dalilnya dimaklumi dalam masalah ini. Ya. Kemudian masalah lain tentang sesuatu yang biasa terjadi misalnya di tengah masyarakat, yaitu takut dari makhluk halus. Ya. Takut dari jin misalnya, dan semisal dengan itu. Ya, takut dari syaitan. Apa hukumnya? Nah, kalau jenis takutnya seperti takut kepada manusia, ya, misalnya dia takut kepada orang yang bengis, punya kekuasaan dan zalim, takut darinya misalnya. Ya. Mampu dia lakukan, maka yang seperti ini sama dengan jenis takut kepada manusia dari jenis itu. Tapi kalau sesuatu yang dia tidak mampu, dia takut dari jin, ya, sesuatu yang jin itu tidak mampu, ya, seperti takut misalnya dari jin nanti diputus keturunannya, ini masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Nah, tidak diperbolehkan. Maka butuh dirinci, ya, butuh dirinci. Ya. Baik, selesai berkaitan dengan masalah al-khawf. Kita lihat berikutnya kata pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Dan dalil raja adalah firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan liqa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih, dan jangan ia mempersyirikatkan seorang pun dalam peribadatan kepada Rabbnya. Ini berkaitan dengan masalah ar-raja. Iya. Ar-raja arti secara bahasa Arab, bahasa Indonesia kalau diterjemah itu adalah mengharap. Kalau didetailkan pengertiannya, yaitu seorang manusia tamak atau berharap untuk mendapatkan sesuatu yang sebentar lagi dicapai. Itu raja, sebentar lagi dia capai, atau suatunya masih jauh. Ya, masih jauh, tetapi sudah seakan-akan di tangannya. Nah, misalnya sudah dikasih kwitansi misalnya, dapat sekian, ya misalnya ya, sudah tertulis misalnya, namanya akan dapat sekian, tapi masih tahun depan. Ya, masih tahun depan. Maka ini juga kalau dia harap untuk dapat itu, tergolong raja. Dipahami ya? Ya. Jadi dalilul raja itu contoh ya, makna raja yang kita sebut, permisalan raja.
Ya, dalil raja, dalil tentang mengharap, bahwa mengharap itu adalah ibadah, adalah firman Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah. Siapa yang mengharap liqa' rabbi, liqa' di sini perjumpaan, ada dua penafsiran di kalangan para ulama salaf. Ada yang menafsirkan liqa' bermakna al-mulaqa, bermakna berjumpa, menghadap. Iya. Ada yang menafsirkan liqa' bermakna ar-ru'ya, al-mu'ayana, yaitu melihat kepada Allah. Dan ini dua penafsiran yang dikenal dari para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Dan dua-duanya adalah penafsiran yang benar. Cuma banyak para ulama menyebutkan penafsiran bermakna ru'yah, sebab itu adalah bentuk nikmat dan keutamaan didapatkan oleh seorang hamba. Maka hamba mana saja yang mengharapkan melihat wajah Allah, maka hendaknya dia penuhi dua syarat. Falyamal amalan salihah, dia hendaknya beramal dengan amalan salih, dan jangan berbuat kesyirikan, jangan mempersyirikatkan seorang pun dalam peribadatan kepada Rabbnya. Maka ini menunjukkan bahwa raja, mengharap itu adalah ibadah. Sebab di sini dipuji orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya. Kalau dipuji berarti hal tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Kalau dicintai dan diridhai oleh Allah, berarti apa? Dia tergolong ke dalam ibadah. Kalau sudah ibadah, diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang menyerahkan sedikit pun darinya, maka ia adalah musyrik kafir. Itu hukumnya. Nah, ini tentang ar-raja. Dan raja ini mengharap, tentunya di dalamnya terkandung makna merendahkan diri dan menghinakan diri. Ya, kalau memang raja yang bermakna merendahkan diri dan menghinakan diri, maka ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyerahkan raja yang seperti ini, raja pengharapan yang disertai dengan bentuk merendahkan diri dan menghinakan diri, dia serahkan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Kadang syirik asghar, kadang syirik akbar. Tergantung kuatnya keterikatan hati, bergantung atau mengharap kepadanya. Iya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa raja ini dari ibadah yang berkaitan dengan ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Kalau khauf tadi, khauf itu berkaitan dengan ibadah hati juga, qalbiyah. Tetapi asarnya, bekasnya nampak pada tubuh. Seorang kalau takut itu kadang nampak pada tubuhnya, tapi asalnya dia berkaitan dengan hatinya. Kalau hatinya tenang, juga kata tubuhnya tidak kelihatan takut. Ya, demikian. Nah, baik, kemudian kata beliau, wa dalilut tawakkul. Ya, ibadah jenis ketiga, tawakal sekarang. Wa dalilut tawakkul, dan dalil tawakal. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau memang kalian ini orang yang beriman. Iya. Lihat ya konteks ayat di sini. Wa 'ala Allahi fatawakkalu. Asal susunan fatawakkalu 'ala Allah. Asalnya bertawakallah kalian kepada Allah. Tapi di sini kepada Allahnya didahulukan, dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Didahulukan. Menunjukkan apa? Menunjukkan ikhtisar, kekhususan, bahwa tawakal ini khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin. Kalau kalian ini benar-benar orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Perintah untuk bertawakal. Kemudian
dijanjikan bagi orang yang bertawakal, Allah yang mencukupinya. Ini menunjukkan bahwa tawakal ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Kalau sudah sampai ke titik ini, berarti tawakal adalah apa? Masuk ke dalam kategori ibadah. Dan kalau dia adalah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan sesuatu apapun darinya, maka dia adalah musyrik kafir, hukumnya itu. Nah, baik. Kita akan rinci makna tawakal di sini dan pembagian tawakal. Apa itu tawakal? Pertama, tawakal ini ibadah berkaitan dengan hati, ibadah qalbiyah berkaitan dengan hati. Nah, tawakal atas sesuatu itu artinya bersandar di atasnya. Bersandar di atasnya. Hakikat tawakal dalam syariat Islam, ya. Hakikat tawakal dalam syariat Islam, yang pertama menyerahkan perkara kepada Allah. Menyerahkan perkara kepada Allah. Kemudian yang kedua mengambil sebab. Yang kedua adalah mengambil sebab. Ya. Kemudian yang ketiga, hakikat dari tawakal itu, setelah terjadi amalan, maka dia tidak melihat kepada sebab. Tidak melihat kepada sebab setelah beramal. Itu hakikat dari tawakal. Jadi pertama diserahkan segala sesuatunya kepada Allah. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia mengambil sebab. Tidak boleh dikatakan bersandar tapi tidak menjalani sebab. Nah, itu adalah perkara yang tercela secara akal. Bagaimana caranya dia mau selamat dari tabrakan mobil? Kalau dia tidak mengambil sebab, jalannya di tengah jalan. Ya. Sudah saya tawakal, motor tidak ditabrak insyaAllah, tawakal. Ya, tapi diambil jalannya orang. Ya. Nah, harus mengambil sebab. Kan begitu? Iya. Kemudian setelah mengambil sebab, maka setelah terjadi, misalnya dia tiba dalam keadaan selamat, maka jangan dia kata, oh memang tadi saya jago tadi, menghindar tadi misalnya. Ya. Atau memang karena saya jalan di sini, makanya saya selamat. Tidak melihat kepada sebab, tapi melihatnya kepada siapa? Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari tawakal. Dan mengambil sebab adalah perkara bagian dari tawakal, dan tidak dikatakan tawakal kecuali dengan mengambil sebab. Karena itu ada seorang yang masuk, ya disebut oleh sebagian masyayikh, cuma saya sendiri belum periksa hadisnya, yaitu ada seorang yang masuk masjid, kendaraannya dilepas. Ya, dikatakan padanya, ikat kendaraanmu. Katanya saya tawakal saja, lepas saja, tawakal. Ya. Maka kata Nabi SAW, i'kilha, summa tawakal. Kamu ikat dulu, setelah itu tawakal. Ya. Jadi bagaimana caranya mau tawakal supaya kendaraannya tidak lepas? Kalau memang dia lepaskan, harus dia ikat dulu, ambil sebab. Ya. Kalau memang sudah dijalani sebab, dia ikat dahulu, setelah itu tawakal, ya, selesai. Nah, ya. Sama dengan orang masuk masjid, tinggal sendalnya di luar misalnya. Ya. Sudah saya tawakal saja, jahilan sendal saya. Tawakal tinggalnya di pampang untuk diambil. Kecuali kalau dia sudah simpan di tempat yang baik, ya, sudah disimpan di tempat yang cocok. Ya, atau misalnya di masjid itu ada tempat sendal misalnya, sudah disimpan kemudian hilang, sudah disimpan, maka dia pergi tawakal, baru selesai. Jadi harus mengambil sebab. Dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak waras akalnya kalau menafikan sebab. Iya. Nah, lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, beliau diperintah untuk membuat perahu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin bisa selamat Nabi Nuh dari banjir
yang sangat dahsyat itu. Walaupun tidak membuat perang, bisa selamat kalau Allah ingin. Tapi di sini sudah memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, harus ada sebab. Tadi bikin perahu sebagai sebab untuk selamat. Ya. Maryam sebutkan dalam Al-Quran, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlah tusaqitu alayki rutban janiyya. Ketika sudah mau melahirkan, maka disuruh berbaring di bawah pohon korma. Maka dikatakan, dan goyangkanlah batang atau ranting korma itu, maka akan berjatuhan kepadamu korma-korma yang baik. Ya. Disuruh menggoyangkan. Kalau Allah berkehendak bisa jatuh turun, ya, kepadanya. Tapi harus menjalani sebab, walaupun sedikit. Ya, pohon korma itu kuat sekali. Kalau digoyang dari bawah, tidak mungkin jatuh. Apalagi yang jatuh rotop. Rotop itu korma yang masih kuning, belum lagi matang. Ya. Kalau korma yang matang yang seperti banyak kita lihat sekarang ini, ya mungkin saja kalau jatuh. Ya. Tapi kormanya masih kuning. Gerakan sedikit, jatuh. Itulah karamah yang Allah berikan kepadanya. Ya, rahmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi di sini kita mengambil pelajaran, harus ada sebab. Ya. Harus ada sebab. Jadi demikian, harus menjalani sebab. Dan tidak boleh melihat kepada sebab setelah mengambil sebab itu. Seorang misalnya sakit. Ya. Seorang misalnya sakit. Nah, dia minum obat, setelah itu sembuh. Ada yang tanya padanya, Masya Allah, sekarang kamu sudah sembuh ya, padahal sakitnya sakit parah. Wah, saya kemarin minum obat ini. Minum obat ini. Ini ucapan seperti ini, tidak bisa kita salahkan secara mutlak. Tapi kurang bagus kalau dia mentakbir seperti itu. Ya, harusnya dia ucapkan Alhamdulillah. Kalau dia ingin mengurai sebab dia sembuh, tidak apa-apa dia urai. Ya. Tapi kalau dia jadikan itu sebagai sebab satu-satunya menyebabkan dia sembuh, maka ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Nah, obat itu kadang dia minum juga, ya, tapi kalau Allah tidak menentukan, dia tidak sembuh. Ya kan? Dia tidak akan sembuh. Kalau begitu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah terjadi sesuatu, jangan melihat kepada sebab, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikat dari tawakal. Jadi tawakal itu adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil manfaat, menolak kejelekan. Ya, dan ini dari kesempurnaan keimanan. Seorang itu bersandar kepada Allah, Allah sebagai yang mencukupinya, Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi segala sesuatu untuknya. Ya, tawakal jenis seperti ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dan tawakal itu berjenis-jenis. Ini tawakal jenis pertama, tawakal yang sifatnya ibadah. Kemudian ada tawakal sir. Apakah dia bersandar kepada orang yang meninggal? Ya. Orang yang sudah meninggal, atau kepada wali tertentu supaya mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Nah, ya. Maka ini adalah bentuk kesyirikan dan syirik akbar. Tidak boleh bersandar kepada siapapun dalam mengambil manfaat dan menolak kejelekan, kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh bersandar kepada siapapun, apakah kepada wali, kepada nabi, ya, kepada taubat atau siapa saja. Bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tawakal yang seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Tawakal jenis yang ketiga, dia tawakal kepada sesuatu yang lain. Ya. Ini dalam pembagian Syekh Ibnu Utsaimin. Dia bertawakal kepada orang lain pada apa-apa yang orang itu mampu. Tapi dia ada perasaan orang ini punya kedudukan tinggi. Ya. Misalnya orang punya kekuasaan atau punya kekayaan, dia bersandar kepadanya. Ya. Dengan seakan-akan perasaan menganggap tinggi apa yang dia miliki. Maka ini kata beliau, ini terhitung dari syirik asgar.
kata Syekh Ibnu Utsaimin, terhitung dari syirik akbar. Nah, wallahu taala alam, saya melihat kebanyakan para ulama ketika membahas tawakal, ada yang menyebut tawakal itu ada syirik akbar, ada syirik akbar, seperti yang kita uraikan. Tapi Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, beliau ketika ditanya tentang tawakal, apakah ada tawakal yang syirik akbar, beliau katakan tawakal itu semuanya syirik akbar kalau diserahkan kepada selain Allah, sebab bentuknya adalah bersandar di dalam hati. Nah, tapi para ulama mengatakan syirik akbar, mungkin sisinya kenapa dikatakan syirik akbar, sebab sandarannya bukan penuh kepadanya. Ya. Sandarannya bukan penuh dalam hatinya, tapi ada juga karena masalah dunianya. Karena itu terhitung dari syirik akbar. Nah, wallahu taala alam. Jadi ini tentang pembagian tawakal itu sendiri. Ya. Adapun misalnya kalau orang itu mampu, ya, biasa saja dia berikan kepada suatu, bersandar kepada orang, dia mampu orang ini mengerjakannya, ya, mampu orang tersebut mengerjakannya, dan dia juga tidak mempunyai perasaan orang ini mempunyai kedudukan tinggi dan kedudukannya akan menyebabkan bisa, tapi dia bersandar kepada Allah. Yang seperti ini bentuknya masuk kepada taukil, mewakilkan. Ya, lebih dekat kalau dikatakan mewakilkan. Ya. Bentuk mewakilkan seperti ini, hukumnya tidak apa-apa insyaallah taala. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran disebut, Nabi Ya'qub berpesan kepada anak-anaknya, ya bani yadhabu fatahassasu an Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian cari-cari Yusuf dan saudaranya. Ya, dia limpahkan, dia wakilkan untuk mencari siapa? Anak-anaknya. Ya. Makanya seperti ini tidak apa-apa insyaallah taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mewakilkan untuk menyembelih onta. Ya, tadinya beliau ada 100 onta, ya beliau sembelih sendiri dengan tangannya 63. Lebihnya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini bentuk tawakal, tapi bentuknya taukil, mewakilkan. Ya. Ini tidak apa-apa insyaallah taala. Ya. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilur raghabah wal rahbati wal khusyu'. Dan dalil ar-raghabah. Raghabah artinya cinta, atau dia senang untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Itu ar-raghabah. Senang untuk sampai ke sesuatu yang dia cintai. Apa bahasa Indonesianya? Ya, mengharap juga kalau masuknya. Cuman di sini beda. Mengharap raghabah dengan raja itu tadi. Ya. Nah, baik, ar-raghabah dia cinta untuk sampai kepada sesuatu yang dia senangi. War-rahbah, ar-rahbah, ya, dia takut, ya, takut dari sesuatu. Ini juga bermakna takut kalau di Indonesia kan ar-rahbah ini. Tapi perbedaannya dengan khauf, ar-rahbah ini rasa ketakutannya menyebabkan dia lari dari hal tersebut. Jadi dia rasa takut dibarengi dengan amalan. Ya, kalau khauf belum tentu dibarengi dengan amalan. Nah, dia takut. Kalau khauf takut dapat bahaya, takut dalam ini, tapi belum tentu dibarengi dengan amalan. Tapi kalau rahbah sudah ada buahnya, lari meninggalkan hal tersebut, ada upaya meninggalkannya. Nah, ini ar-rahbah. Ya. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia takut juga. Wal khusyu', kemudian yang ketiga al-khusyu'. Ya, khusyu' itu artinya merendah, menghinakan diri terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ia siap untuk menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu al-khusyu'. Iya. Yang diinginkan di sini. Nah, ini 3 jenis ibadah. Jadi digabung dengan yang sebelumnya dari doa, berarti sekarang ini jenis yang ke-7. Ya, sudah 7 ibadah yang berlalu. Sekarang apa dalil ar-raghabah war-rahbah wal khusyu'? Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka itu berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana
dan mereka berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, dalam keadaan mengharap, wa rahaba, dalam keadaan takut, wa kanu lana khashiin, dan mereka dalam keadaan khusyuk kepada kami. Ya, lihat. Ini ayat di surah Al-Anbiya. Disebut setelah dikisahkannya beberapa kisah para nabi. Ya. Dan disebut bahwa mereka para nabi ini, innahum kanu, mereka kanu yusari'una, mereka sifat mereka bersegera dalam kebaikan. Sifat para nabi bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan beribadah kepada kami, raghaban, dengan sangat mengharap untuk sampai kepada yang dicintai, wa rahaba, dan sangat takut dari siksaan Allah. Ya, takutnya bukan sekedar takut, tapi dia punya amalan yang dengan amalan tersebut berusaha dia menjaga dirinya jangan sampai jatuh ke dalam apa yang dia takuti. Nah, itu maknanya. Dipahami? Wa kanu lana khashiin, dan mereka para nabi itu kepada kami, ya, terhadap kami adalah orang-orang yang khashiin, yang tunduk terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat sebagaimana yang dimaklumi dalam konteks pujian terhadap para nabi, memuji sifat-sifat mereka. Berarti hal-hal yang disebutkan di sini, bersegera dalam kebaikan, beribadah, kemudian ibadahnya dalam keadaan raghabah warahbah, kemudian khusyuk, semuanya ini masuk dalam jenis ibadah. Sebab dipuji, dan tidaklah suatu itu dipuji kecuali suatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dicintai dan diridhai oleh Allah, berarti dia masuk ke dalam kategori ibadah. Dipahami ini? Baik. Berikutnya dikatakan di sini oleh pengarang, wa dalilul khasyah, dan dalil al-khasyah. Al-khasyah apa? Al-khasyah itu juga rasa takut. Iya. Jadi sudah 3 kalimat, semuanya kalau diterjemah Indonesia rasa takut. Tapi ada bedanya. Al-khasyah itu rasa takut yang muncul karena ia sangat mengetahui tentang kebesaran orang yang dia takuti dan kesempurnaan kekuatan orang yang dia takuti, kekuasaan orang yang dia takuti. Itu namanya khasyah. Iya. Nah, khasyah yang seperti ini, ya, khasyah pembagian-pembagiannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu pembagiannya sama dengan pembagian khauf. Entahlah kita sebutkan. Ya, disebut ayat dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi khasyah di sini bentuknya karena dia takut dan dia tahu, ya, kepada siapa yang dia takuti ini, ya, dia punya ilmu tentang siapa yang dia takuti, maka muncullah rasa takutnya. Itulah dinamakan khasyah. Ya. Itu dinamakan khasyah. Wa dalil khasyah, dalil khasyah adalah firman Allah Taala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah dan takutlah kalian kepadaku. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku. Firman Allah menunjukkan bahwa khasyah adalah perkara yang diperintahkan, dan kalau diperintah maka itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan kalau dicintai oleh Allah berarti itu adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa dalilul inabah, qauluhu ta'ala, dan dalil inabah. Inabah itu artinya rujuk, kembali, arti asalnya. Artinya dia kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Iya. Mananya hampir mirip dengan tobat. Mananya hampir mirip dengan tobat. Tapi al-inabah ini lebih halus kandungannya daripada tobat. Sebab inabah mengesankan ketika orang ini bertobat, dia bersandar kepada Allah dan betul-betul dia mengarahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu inabah. Ya. Jadi kita katakan hampir mirip dengan tobat, tapi jenjangnya di atas tobat sedikit. Inabah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan wa anibu qauluhu, wa dalilul inabah qauluhu ta'ala, dan dalil inabah adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan inabahlah kalian kepada Rabb kalian, dan kepadanya lah hendaknya kalian berislam, menyerahkan diri. Iya. Syekh Ibn Utsaimin membagi Islam di sini, berislam kepada Allah, menjadi dua. Pembagian Islam dari sebagian sisi. Nah, yang pertama Islam kauni, yaitu menerima baik adanya yang fajir, ya, dia terima seluruh hal tersebut. Ini Islam kauni, dia menyerahkan diri secara kauni. Dan ada syar'i, yaitu menerima tentang hukum Allah yang syar'i. Ini khusus bagi orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh di sini menyebutkan dalil wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabahlah kalian. Sisi pendalilannya inabah diperintah, berinabah. Ya, dan tidaklah sesuatu itu diperintah kecuali hal tersebut dicintai. Kalau dia dicintai, maka itu adalah ibadah. Tapi ada dalil yang lebih khusus dari ini, lebih kuat, menunjukkan tentang inabah adalah ibadah. Yaitu ucapan Nabi Syuaib alaihi salam sebagaimana dalam Al-Quran, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah saya bertawakal dan hanya kepadanya saya berinabah. Di sini kalimat hanya kepadanya menunjukkan inabah itu terbatas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan bahwa inabah adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka hukumnya adalah musyrik, kafir sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dalil isti'anah qauluhu ta'ala, dan dalil isti'anah adalah firman Allah Ta'ala, ini yang ke-10 sekarang, ini ibadah yang ke-10. Dan dalil isti'anah, isti'anah itu artinya minta aun, minta pertolongan atau minta bantuan. Ya. Talabul aun, al-isti'anah artinya talabul aun, minta bantuan. Dalil isti'anah adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah kami meminta bantuan, meminta pertolongan. Nah, iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Di sini kafnya didahulukan sebagaimana yang telah kita uraikan, menunjukkan mana khusus bahwa isti'anah ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang sangat agung sekali. Terkandung di dalamnya kandungan faedah yang sangat banyak dan meluas. Iya. Sehingga sebagian para ulama mengarang buku tentang kandungan yang terkandung derajat-derajat orang-orang saleh antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn Al-Qayyim mensyarah ya, kitabnya dalam satu judul dengan buku yang berjudul Madarijus Salikin. Di manzilah akhirnya itu manzilah baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedudukan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau terangkan kandungan-kandungannya dalam 3 jilid tebal. Ya. Dalam banyak masalah masuk dalam kandungan ayat ini. Maka ini ayat sangat agung sekali, dibaca oleh kaum muslimin dalam salatnya. Tapi itu fikih, ya, tinggal membacanya, sehingga seorang itu akan bertambah pengagungan
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan semakin khusyuk ketika salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, wa fil hadits, dan di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, minta bantuan, maka mintalah kepada Allah. Ini termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Ya. Baik, al-isti'anah adalah ibadah. Bagaimana itu isti'anah yang merupakan ibadah? Isti'anah yang merupakan ibadah adalah isti'anah yang terkandung di dalamnya penghinaan diri dari seorang hamba kepada Rabbnya dan menyerahkan perkaranya kepada Rabbnya dan meyakini Allah akan mencukupinya. Itu isti'anah. Ini dimasukkan ke dalam kategori ibadah. Isti'anah yang seperti ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dia meminta bantuan dalam keadaan merendahkan dirinya kepada Allah, bersandar, menyandarkan dirinya kepadanya, meyakini dia dicukupi. Isti'anah yang seperti ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Isti'anah yang seperti ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan suatu perbuatan kesyirikan yang mengeluarkannya dari keislaman. Ya. Minta pertolongan dalam keadaan menghinakan diri, ya seakan-akan dia rendahkan dirinya, dia serahkan kepadanya dan dia yakini bahawa dia akan mencukupinya. Ini hanya untuk Allah. Diberikan kepada makhluk, hukumnya syirik akbar, keluar dari Islam. Isti'anah jenis kedua, isti'anah jenis pertama. Isti'anah jenis yang kedua adalah isti'anah kepada makhluk, minta bantuan kepada makhluk pada perkara yang makhluk itu mampu. Ya. Pada perkara yang makhluk itu mampu. Kalau memang perkara itu makhluk tersebut mampu, maka isti'anah yang seperti ini hukumnya tergantung jenis bantuan yang dia minta. Kalau bantuan yang dia minta bantuan yang baik, ya, maka tidak apa-apa, baik. Kalau menolong dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau dia minta bantuan dalam perkara yang salah, perkara yang dosa, ya, minta bantuan, tolong kamu pukulkan, tolong pukul si Anu misalnya. Mampu dia memukul si Anu. Ya. Tapi di sini ta'awun yang seperti ini tidak boleh. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Iya. Karena boleh isti'anah dengan jenis yang seperti ini. Baik, isti'anah jenis yang ketiga, isti'anah dengan makhluk. Bantuan kepada makhluk, makhluknya hidup, hadir dia, tapi tidak punya kemampuan. Ya, tidak punya kemampuan. Ya. Yang minta tolong misalnya, tolong berikan uangmu, saya pinjamkan misalnya. Hadir makhluknya, tapi dia tidak punya apa-apa. Dia tahu tidak punya apa-apa. Maka yang seperti ini apa hukumnya? Ya, kata Syekh, dan seperti ini hukumnya lagwun, perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Ya, tentunya perkara yang sia-sia kalau dia tidak meyakini, tidak ada bentuk keyakinan di dalamnya. Ya, tapi kalau ada bentuk keyakinan, ada walinya misalnya, ya, tidak mampu berbuat apa-apa, tapi dia meyakini sesuatu, maka yang seperti ini masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Terus ada orang yang lagi mengangkat barang yang berat, ya, dia panggil anak kecil untuk bantu. Ini sia-sia. Apa anak kecil? Atau orang tidak ada tangannya misalnya, dia minta bantuan untuk mengangkat barang. Ya, tentunya ini perkara yang sia-sia. Tapi jenis yang keempat, kata beliau, adalah isti'anah, minta bantuan,
Ya, kepada orang-orang yang mati. Nah, atau kepada orang yang hidup tapi minta bantuan dalam perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka yang seperti ini hukumnya kata Syekh adalah syirik. Iya. Ada syirik. Sebab orang yang melakukannya itu pasti meyakini sesuatu rahasia pada orang tersebut. Ya, kepada yang meninggal atau yang hidup tapi mampu melakukan, dia minta pertolongan untuk perkara yang gaib. Iya. Misalnya hidup, datang seorang rumahnya, tolong itu tetangga saya suka mengganggu saya misalnya. Sudah, saya minta tolong kepada Pak Kiai, bagaimana caranya saya selamat dari gangguannya. Iya. Nah, maka seperti ini perkara gaib, bagaimana selamat? Iya. Dia di satu tempat, dia di negara lain. Biasanya melakukan seperti ini punya keyakinan salah. Ya. Kalau tidak punya keyakinan salah, untuk apa dia bicara gitu? Ya. Kalau sekedar mengadu saja, ya. Mungkin kiai tersebut keluarganya misalnya dia adukan, mungkin aja dia telepon, dia beritahu jangan diganggu atau yang semisal dengan itu. Ya. Tidak ada masalah, masih dalam kemampuan. Tapi di luar kemampuannya dia tidak bisa lakukan, makanya terhitung kesyirikan. Sebab kebiasaannya dia mengerjakan punya keyakinan yang salah. Ya. Nah, kemudian isti'anah jenis yang kelima disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah isti'anah dengan amalan-amalan dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah. Ya, ini disyariatkan. Seperti isti'anah dengan kesabaran, isti'anah dengan salat, ista'inu bis sabri was salat. Ambillah bantuan ya dengan sabar dan salat. Ya. Nah, ini isti'anah. Baik, itu jenis-jenis isti'anah. Dan saya berharap kepada seluruh hadirin untuk mendetailkan dalam memahami pembagian-pembagian dari ibadah yang kita sebut. Ya. Sebab sebagiannya masuk dalam bentuk kesyirikan, sebagiannya ada yang dibolehkan, dan sebagiannya lagi ya ada yang bentuknya masuk ke dalam perkara dosa. Ya, dalam perkara-perkara yang ada rincian seperti itu hendaknya dipahami dengan baik. Ya. Kemudian kata beliau, wa dalilul isti'adah, dan dalil al-isti'adah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Saya berlindung kepada Rabbul Falaq. Ini isti'adah, minta perlindungan. Al-isti'adah itu minta perlindungan supaya dijaga dari perkara yang dia tidak senang. Itu isti'adah. Minta perlindungan dijaga dari perkara yang dia tidak senang. Dalam Al-Quran dikatakan, sini Syekh membawakan dalil bahwa isti'adah adalah ibadah yang boleh diserahkan kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, saya berlindung kepada Rabbul Falaq. Kepada Rabbul Falaq. Disuruh berlindung kepada Rabbul Falaq, berarti ini menunjukkan perintah. Sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia disenangi oleh Allah, berarti itu ibadah. Demikian pula ayat setelahnya, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, saya berlindung kepada Rabbnya manusia. Iya. Nah, isti'anah atau isti'adah, meminta perlindungan di sini yang merupakan rangkaian ibadah yang hanya diserahkan kepada Allah, yaitu dia meminta perlindungan dalam keadaan sangat berharap kepadanya, bergantung kepadanya, dan meyakini dia akan dicukupi dan dijaga dari segala sesuatu. Ya. Apakah sesuatu itu hadir ataupun tidak hadir, kecil maupun besar, ya. Jelek maupun yang selain manusia maupun selain manusia. Ini makna isti'anah yang merupakan ibadah, yaitu dia meminta pertolongan dalam bentuk sangat berharap kepadanya, bergantung kepadanya, meyakini bahwa dia akan dicukupi, meyakini bahwa dia dilindungi. Ya. Ini isti'adah yang seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang disebut oleh Syekh. Isti'adah jenis yang kedua. Isti'adah jenis yang kedua adalah isti'adah dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Seperti isti'adah dengan kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq.
zikir pagi sore. Ya. Atau zikir pagi sore dan juga sebagiannya dijadikan sebagai zikir ketika baru turun di suatu tempat. A'udzu bi kalimatillahi tammat. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang mulia. Kalimat Allah, kalam Allah, sifat Allah. Kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala gangguan makhluk. Juga di zikir pagi sore yang di akhir doanya apa? A'udzu bi 'azamatika wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Dan saya berlindung dengan keagunganmu. Jangan sampai saya mendapatkan kejelekan dari bawahku. Ya, secara tiba-tiba. Demikian pula ketiga doa. Apabila ada penyakit misalnya. Ya. Dia punya penyakit di bagian tubuhnya atau di bagian mana? Dia letakkan tangannya ke bagian yang sakit. Dia baca bismillah 7 kali. Kemudian dia baca a'udzu billahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dia letakkan tangannya di situ 3 kali, dia baca basmalah. Saya katakan 7 kali tadi saya. Dia letakkan tangannya membaca basmalah 3 kali. Setelah itu dia membaca a'udzu billahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Ini dalam hadis Utsman bin Abil As riwayat Muslim. Nah, saya berlindung kepada Allah dan keagungannya. Nah, di situ izzatullah di sini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka isti'adzah dengan sifat Allah itu adalah perkara yang dibolehkan. Adalah perkara yang disyariatkan. Yang ketiga dari jenis isti'adzah adalah isti'adzah kepada orang-orang yang meninggal. Ya, wali-wali atau orang-orang hidup tapi tidak mampu. Ya. Orang hidup tetapi ia tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Nah, iya. Maka yang seperti ini, isti'adzah yang seperti ini adalah bentuknya kesyirikan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya ada sekelompok lelaki dari manusia, mereka ya'udun, meminta pertolongan kepada sekelompok lelaki dari jin, maka bertambahlah mereka kecongkakan. Iya. Nah, bertambahlah mereka rahaqa. Ini ayat menunjukkan tentang haramnya isti'adzah kepada